yang diselenggarakan oleh segenap takmir pengurus Masjid Raya Syekh Zayed yang ada di Surakarta ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi ilmu yang bermanfaat, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah, dan semoga kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang selalu memakmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, bahwa setiap hari di Masjid Raya Syekh Zayed ini diadakan kajian setiap hari jam 10.30 sampai jam 11.30, kecuali hari Jumat. Ya, pada hari ini akan saya sampaikan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkumpul dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pagi hari ini kita akan membaca hadis yang ke-17. Al-haditsus sabi' asyara, utawi hadis kang nomor 17 iku an Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu an, saking sahabat Abi Ya'la Shaddad ibni Ausin radhiyallahu an, ar Rasulillah, saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala ngendika sapa Rasulullah, innallaha sak temene Allah taala iku kataba ndawuhi sapa Allah al ihsana ing tumindak bagus ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji. Fa iza qataltum, mongko nalikane mateni sapa sira kabeh, fa ahsinu, mongko bagusno sapa sira kabeh al qitlata ing mateni. Wa idza dzabhtum, lan nalikane beleh sapa sira kabeh, fa ahsinu, mongko bagusno sapa sira kabeh adzibhata ing belehan. Wal yuhidda, lan becik nglandhepake sapa ahadukum salah suwiji sira kabeh syafratahu ing ladinge utawa pesone. Wal yurih, lan menakno sira dzabihatahu ing belehane. Rawahu Muslim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, hadis yang ke-17 ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada kita agar supaya kita itu selalu berbuat baik. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Dengan apapun, dengan siapapun, dalam kondisi apapun, ya, waktu apapun, kita itu sangat-sangat dianjurkan, diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik. Makan ya juga dengan cara yang baik, duduk dengan cara yang baik, terus tidur itu juga dengan baik, berbicara dengan ucapan yang baik. Semuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum memerintahkan sudah mempraktekkan. Ini akhlak Rasulullah yang sangat luar biasa. Sehingga dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala itu
memuji Rasulullah dengan pujian yang paling tinggi dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Rasulullah itu dipuji oleh Allah itu dengan firman-Nya Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh dalam pribadimu Rasulullah itu ada budi pekerti yang luar biasa. Karena apa? Rasulullah itu selalu berbuat baik dengan siapapun, ya. Dengan istrinya, dengan mertuanya, dengan anak-anaknya, dengan cucunya, dengan tetangganya, dengan penjual, dengan pembeli. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan musuhnya itu berbuat baik. Ya. Tidak pernah Rasulullah itu melakukan hal-hal yang tidak baik, belum pernah. Maka pantas kalau beliau mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, sebentar lagi kita itu akan kehadiran Maulidir Rasul, akan kehadiran bulan Rabiul Awal, di mana di bulan Rabiul Awal ini masjid-masjid langgar, musola, majelis taklim, kantor-kantor, bahkan istana negara pun ini akan membicarakan siapa dan bagaimana Rasulullah dengan adanya peringatan Maulid Nabi. Mengapa Maulid Nabi ini dikupas pendak tahun tiap hari bahkan, ya, karena akhlaknya Rasulullah itu perlu, ya, dijadikan contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, Kanjeng Nabi itu dengan siapapun baik, ya, dengan makhluk apapun, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hewan, ya, itu selalu bagus Rasulullah. Maka beliau mengatakan innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Ya. Rasulullah belum pernah membuat makhluk lain itu gelo, belum pernah. Ya, ucapannya indah. Kalau kita melihat tarikhnya Rasulullah itu kan semua baik semua. Makannya, minumnya, berpakaiannya, ya, terus apa? Istilahnya muamalahnya. Bagaimana beliau saat berdagang. Itu sejak mulai kecil sampai beliau wafat. Sejarahnya sangat indah sekali. Nah, ini innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Oleh karena itu marilah kita juga ittiba, mengikuti Rasulullah, ya, mengikuti Rasulullah. Bagaimana cara mengikuti Rasulullah? Ya, tiru-tiru Kanjeng Nabi menurut kemampuan kita. Ittiba datang Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu, ya, yang diberi contoh oleh Rasulullah dalam hadis ini, berbuat baik dengan apa? Terhadap siapa? Berbuat baik terhadap hewan. Kita sangat-sangat dianjurkan berbuat baik dengan hewan. Diberi contoh oleh Rasulullah, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Ya, kalau kita ini terpaksa membunuh hewan, ya, terpaksa, ya. Kalau kita terpaksa membunuh hewan, bunuhlah hewan itu dengan cara yang bagus. Jangan sampai kita ini membunuh hewan dengan semena-mena. Ahsin, umpamanya hewan yang boleh dibunuh itu apa? Umpamanya ular, terus kalajengking,
terus apalagi ya. Itu hewan-hewan yang boleh dibunuh. Walaupun kita membunuh hewan ya, tetapi kata Rasulullah, bunuhlah hewan itu dengan cara yang apa ya, kalau manusia yang manusiawi, kalau hewan yang hewani. Kita harus banyak sekarang ya kejadian-kejadian saking bencinya dengan anjing ya. Saking bencinya dengan anjing, menangkap anjing, dibunuh. Cara membunuhnya dimasukkan ke karung, terus dikasih batu, terus cemplungke teng kali. Ini namanya membunuh hewan dengan cara yang keji. Walaupun yang dibunuh itu adalah hewan, hewannya saja, hewan yang boleh dibunuh, itu Rasulullah tidak suka membunuh dengan cara yang semacam itu. Ya. Fa ahsinul qitlah. Ya, dibunuh dengan cara yang bagus. Jangan melihatkan kebencian. Ya, jangan sampai melihat kebencian terhadap hewan itu, jangan sampai. Karena apa? Karena hewan itu ciptaan Allah. Ada satu riwayat dongengan Syekh Yazid Al-Bustami. Syekh Yazid Al-Bustami itu lewat di jalan. Ternyata jalan itu satu arus, ya. Satu arah. Tengah-tengah berjalan itu ketemu dengan anjing. Ya, ketemu dengan anjing. Nah, Syekh Yazid Al-Bustami itu langsung menyingsingkan sarungnya. Ini bahasa Jawa cincing. Menyingsingkan sarungnya. Begitu Syekh Yazid Al-Bustami ini menyingsingkan bajunya, itu biiznillah, dengan izin Allah, anjing itu bisa bicara. Bagaimana omongannya anjing itu? Wahai Yazid, mengapa engkau ketemu saya? Kok kamu menyingsingkan sarungmu? Syekh Yazid ya tertegun, kaget. Jawab Syekh Yazid, kamu anjing, saya manusia. Kamu najis, saya enggak. Itu anjingnya itu jawab, saya garing, enggak basah. Ya. Kamu menyingsingkan bajumu itu hanya karena kamu takut kena najis saya. Perlu kau ketahui bahwa najis itu jika salah satu adalah basah. Saya enggak basah, saya kering. Syekh Yazid langsung lemes. Apalagi kalau ya kamu menyingsingkan bajumu, menyingsingkan sarungmu itu hanya karena kamu khawatir kena najis saya, dan kamu menyucikannya dengan 7 kali cucian, ahaduhunna biturab, salah satu dengan debu. Itu kalau najisnya. Tetapi kalau yang najis itu, yang kotor itu adalah hatimu. Hatimu yang kotor merendahkan saya sebagai anjing.
kotornya najis hatimu itu disucikan dengan 7 laut, tidak akan bersih. Loh ini ya, jangan sampai kita ini merendahkan hewan saja tidak diperbolehkan. Apalagi merendahkan orang. Ya, apalagi merendahkan orang. Diberi contoh oleh Rasulullah, fa idza qultum fa ahsinul qitlah. Ya, di pertanian itu. Ya, kalau ada hama tikus, bagaimana cara membunuhnya tikus itu, dengan semena-mena atau tidak. Terus lagi ya, kita melihat satu kenyataan saja. Ya. Kalau di Solo ini ada di Depok pasar burung, ya, pasar burung. Itu di situ banyak ya, mencari kroto. Tahu nggak kroto? Ya, itu caranya membunuh semutnya itu dengan membakar. Ya, membakar. Itu juga semena-mena. Ya. Maka kalau orang itu semena-mena dan tidak menyadari kalau itu semena-mena, bahkan mungkin sadar itu semena-mena, kok diteruskan, Allah pun juga akan ya, cara membunuhnya Allah pun juga semena-mena. Jadi mungkin ya banyak musibah-musibah yang ada di Indonesia ini hanya karena hanya karena sikap kita terhadap orang lain atau sikap kita terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang semena-mena. Terus dicontohkan lagi oleh Rasulullah, wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhah. Jika kamu menyembelih, ya, kita menyembelih, banyak kita ini menyembelih hewan, menyembelih ayam, menyembelih sapi, menyembelih kambing, ya. Itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sembelihlah dengan cara yang bagus. Di antaranya apa? Di antaranya wal yuhidda ahadukum syafratahu. Carane mbelih apik ki mau ladinge dilandhepke. Ya. Pisaunya yang tajam. Jangan bahasa Jawanya ketul. Kalau bahasa Indonesia apa? Tumpul. Ya. Aja ketul mbelih wedhus kok ladinge ketul iki keri. Ya. Yen keri mesake diakek. Itu jangan sampai semacam itu. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Ya, landhepno ladinge iki landhepno. Ini salah satu bentuk ya berbuat baik kepada hewan. Wal yurih dzabihatahu. Ya. Dan kalau menyembelih ini dipapanke sing penak. Maka kalau kita menyembelih kambing itu ya mungkin dengan 2 orang atau 3 orang. Yang satu nyekeli sikile itu dipapanke, dipenakke, sing siji nyekel sirahe, terus dibungkem, terus dipaske, lagi dibeleh. Agar supaya apa? Tidak keroncalan. Jadi hewan dibeleh itu ketok nerimo, ya, ketok seneng, ketok tidak rekoso. Ini salah satu Rasulullah memberikan contoh kepada kita agar supaya kita ini berbuat baik, ya, berbuat baik dengan siapapun, dengan apapun, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman jahiliyah itu orang itu kalau ingin sate itu bukannya menyembelih kambing, enggak.
kambing dipegang, dipotong sampelnya satu. Ya, tidak dibelah, dijikuk pupune siji. Sehingga kambing itu masih hidup dengan kaki 3. Let seminggu kepengen sate nek, ini baru sampel kedua. Sehingga kambing hanya punya kaki 2 dan seterusnya. Ini kan kejem. Zaman jahiliyah itu semacam Rasulullah menyaksikan semacam itu tidak tega. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Zaman sekarang bukan cuma kepada manusia, hewan. Dengan manusia manusia saja dimutilasi. Ya, tangan diketok, sikil diketok, subhanallah. Itu maka zaman ini tuh bisa dikatakan lebih dahsyat daripada zaman jahiliyah. Dahulu yang dimutilasi itu hewan. Sekarang yang dimutilasi bukannya hewan tok, manusia pun dimutilasi. Ya, ini diingatkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Berbuatlah baik dengan siapapun, dengan apapun. Ya. Terpaksa engkau itu membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau Anda menyembelih, ya sembelihlah dengan cara sembelihan yang bagus. Ini salah satu anjuran Rasulullah untuk berbuat baik. Ya, kita berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Gusti Allah itu remen banget karo wong-wong sing tumindak bagus. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, yang nomor selanjutnya hadis yang nomor 18, an Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Hadis yang nomor 18 ini diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar. Abu Dzar Jundub ibni Junadah, dan juga diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Beliau berdua pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ar-Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta. Ini hadis ini sangat populer. Banyak sekali orang-orang yang sudah hafal hadis ini. Bahkan dalam sholat Jumat pun sering ini dibaca. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ini asbabul wurusnya, sebab-sebab Rasulullah mengatakan semacam ini karena sahabat Mu'adz bin Jabal itu sowan kepada Rasulullah. Setelah sowan kepada Rasulullah, Mu'adz bin Jabal ini memberanikan diri, matur kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, berilah nasihat untuk saya. Berilah tausiah kepada saya. Sebuah tausiah nasihat yang bagus dan bermanfaat untuk saya. Ini asbabul wurusnya semacam itu. Ya. Ittaqillah, setelah Rasulullah diminta untuk memberikan tausiah, memberikan nasihat kepada Mu'adz bin Jabal, Rasulullah memberikan wasiatnya. Wahai Mu'adz, jika Anda itu minta wasiat kepada saya, minta tausiah, minta nasihat kepada saya, akan saya beri nasihat. Nggih Kanjeng Nabi, nasihat untuk saya apa? Yang pertama, ittaqillah haitsu ma kunta. Ya. Kowe nyang ndi wae,
wektu apa wae karo sapa wae sing takwa. Di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja takwa. Ittaqillah haitsu ma kunta. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ketakwaan seseorang itu bahasa Jawanya apa? Datnyeng. Datnyeng itu bahasa Indonesianya apa? Ada yang enggak? Ada yang tahu enggak datnyeng? Kadang-kadang. Ya, datnyeng itu ya obor blarak. Sok tinggi takwane, sok rendah, bahkan sok hilang. Ya. Contoh saya ini kalau di masjid ini takwa saya kelihatan bagus. Ya. Saya merasa bagus, mungkin panjenengan juga menilai saya bagus. Tetapi kalau saya nanti pulang di perjalanan, itu sudah goyang ketakwaan saya itu melihat abang ijuning dunyo, kebiaring dunyo, itu sudah hilang. Nah ini dimasihati oleh Rasulullah. Wes nyang di wae karo sapa wae wektu apa wae takwa. Wedya nyang Gusti Allah. Nggih. Sebagaimana nasihatnya Luqmanul Hakim ya. Dalam surat Luqman dalam surat Luqman itu Sayyidina Luqman memberikan wasiat kepada anak-anaknya itu diantaranya ya bunayya innaha intakum misqala habbatin min khardal fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Intinya apa? Wahai anak-anakku ya, takutlah kepada Allah. Seandainya kamu melakukan satu kejahatan, innaha intakum misqala habbah. Jika Anda melakukan kejahatan sak dzarrah saja, misqala dzarrah. Misqala dzarrah itu apa? Barang yang paling kecil. Itu dalam tafsirnya itu misqala dzarrah itu kalau kita makan kurma ya, ada isinya. Lah isi kurma ini di pucuknya itu ada dekukan cilik. Dekok sitik itu. Lubang. Itu yang namanya misqala dzarrah itu. Sekecil itu kamu melakukan innaha intakum misqala habbatin min khardal fatakum fi sakhrah. Di mana misqala dzarrah yang kecil itu diletakkan di oro-oro, di padang pasir. Ya. Kalau kita melihat isi kurma saja di padang pasir, ini nggak bisa kelihatan. Begitu besarnya padang pasir, di situ ada isi kurma, nggak kelihatan. Kita, aufis samawat, atau misqala dzarrah itu diletakkan di atas langit. Misqala dzarratin fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi, atau dimasukkan dalam bumi. Jawabannya ayahnya, anak-anaknya Sayyidina Luqman, ya'ti bihallah. Kita tidak melihat, tapi Allah melihat. Ya. Kalau ada seseorang yang melakukan kejahatan sekecil apapun, kita mungkin nggak tahu, tapi Allah itu maha tahu. Pasti konangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kemaksiatan itu kamu lakukan di atas langit atau di dalam bumi, pasti Allah menemukan. Nah, ini berhubung semacam itu, kita diperintahkan oleh Rasulullah, ittaqillah haitsu ma kunta. Wis nyang ndi wae. Jangan merasa aman, ya, jangan merasa aman. Ya.
Jangan merasa aman dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah tahu. Ya, ini ittaqillah haitsu ma kunta. Yazidu wa yanqusu. Kadang-kadang iman seseorang itu sok tambah, sok sudo, sok tambah, sok sudo. Nah, ini dianjurkan oleh Rasulullah. Mu'adz bin Jabal ini wis nyang ndi wae sing takwa. Yang nomor 2, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Mu'adz, kalau seandainya kamu terlanjur melakukan hal-hal yang tidak baik, ya manusiawi orang melakukan tidak baik ini biasa, karena kita manusiawi. Kalau masalahnya kita manusia biasa, ya, manusia biasa itu sing jenenge dosa, al insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya kesalahan dan lupa. Jadi kalau kita itu salah, kita lupa, ini manusiawi. Nah, seandainya kamu berbuat jelek, ojo cilik atimu, jangan putus asa. Ya. Ini nasihatnya Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata wa atbi' lan ngetutno sira as-sayyi'ata ing amal sing elek, al hasanata ing amal kang bagus. Yen kowe nindakake barang sing ora prayoga, ndang ceket-ceket nindakno bagus. Ya. Tamhuha mesti, ya, tamhuha itu mesti ngamalmu sing elek terhapus. Ya, maka kita sering dianjurkan oleh Rasulullah berbuat baik. Ya, kerep wudu, kerep maca tasbih, kerep maca tahmid, kerep apa? Berbuat baik, amal-amal yang baik. Lah, amal-amal yang baik tadi yang kita lakukan itu fungsinya menghapus amal-amal jelek yang telah kita kerjakan. Ya. Amal-amal yang tidak baik yang kita kerjakan itu terhapus dengan amalan-amalan kita. Ya. Contoh lagi, Rasulullah selalu menganjurkan agar supaya kita ini sering wudu. Ya. Walaupun bukan untuk sholat, tapi sering wudu. Apa fungsinya? Perlu kita ketahui bahwa perbuatan dosa yang paling banyak dilakukan itu adalah anggota-anggota wudu. Ya. Yang kita basuh, yang kita usap, ini kan anggota-anggota badan yang sering melakukan dosa. Ini wajah ini berapa saja? Dosanya mata, dosanya hidung, dosanya lisan, dosanya lidah. Berapa saja itu? Dosanya telinga. Begitu kita wudu, ya, dosa-dosa yang kita lakukan itu terhapus dengan amalan wudu itu. Tangan kita basuh, kedua kaki, ini semua sumber dosa. Enggak ada wudu kok basuh geger. Ada enggak? Enggak ada. Karena apa? Geger itu jarang berbuat dosa. Ya. Basuh gulu enggak ada. Tapi yang dibasuh, yang diusap itu hal-hal yang mudah melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, lesan apalagi, lesan itu Masya Allah. Maka Rasulullah langsung kerpo maca tasbih, tahmid, takbir.
maca Quran, maca sholawat terus. Ini untuk menghilangkan hal-hal yang tidak baik yang timbul daripada lisan kita, tangan kita untuk salaman orang, untuk menolong seseorang, ya, untuk memberikan sedekah, ya, memasukkan uang dalam kotak amal, bukan mengambil. Ya, terus apalagi itu tangan kita untuk membuka kitab, membuka Al-Quran. Ini ya walaupun kita tidak membaca, tapi Quran kerap dibuka ini seneng banget daripada buka kartu. Ini marilah kita wa'ad bi'isayyi'atal hasanata. Segera amalan-amalannya. Maka yang baru viral ini kan Gus Ikdam. Ya, dekengane pusat itu loh. Ya, Gus Ikdam ini tiap malam Selasa kalau enggak keliru dan malam Jumat itu pengajiannya tidak kurang dari 30.000. Dan 90% jamaahnya itu adalah mantan-mantan itu. Di situ apa? Dijak berbuat baik. Ya, dijak berbuat ngomong sing apik, tidak diajak tidak diajak dengan wirid enggak. Wes teko pengajian itu ngamal yang bagus. Terus dengan istiqomahnya Gus Ikdam membina orang yang berlumuran dosa. Itu dientaskan oleh Gus Ikdam. Banyak majelis-majelis kita yang semacam itu. Hadir di pengajian ini ngamal yang bagus. Ya, dengan kita hadir di masjid itu kata Rasulullah ya, satu langkah itu Madinah. Satu langkah ya ada dapat amal bagus, satu langkah menghapus ngamal yang jelek. Jadi kalau kita ke masjid berapa langkah? Ya cuma sayangnya pulang dari masjid dusom. Nah, ini yang harus kita waspadai. Ya, istiqomah terus. Yang nomor tiga wasiatnya Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal itu apa? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kita tidak bisa hidup sendiri, jelas nggak bisa. Ya, ada orang kaya, semua dimiliki, tapi hidup sendiri nggak bisa. Ya. Ora iso urip dhewe iki ora iso. Kita bermasyarakat. Berhubung kita hidup bermasyarakat, maka Rasulullah mengatakan khaliqin nasa. Kumpulo karo wong, ya, bermasyarakatlah kamu dengan kunci apa? Dengan konsep apa? Bihuluqin hasan. Kalau Anda nyemplung di masyarakat, kalau Anda hidup di tengah-tengah masyarakat, agar supaya masyarakat iso ngajeni nyang awakmu, ya nganggo budi pekerti sing luhur. Bukan ilmu yang tinggi, bukan dengan kekayaan yang banyak, bukan nasab yang luhur, bukan. Ya. Rasulullah itu memberikan konsep, yen kowe kepengin diajeni wong, ya nganggo budi pekerti sing bagus. Ya. Wong innallaha la yanzuru ila suwarikum wala yanzuru ila apa? Amwalikum walaki yang zuru ila qulubikum au kama qol. Gusti Allah ki ora nyawang bondomu, ora nyawang ilmumu, ora nyawang nasabmu, enggak. Tetapi Allah nyawang akhlakmu. Ya. Ada kata-kata mutiara yang bagus ya. Jika Anda paras molek, jangan bangga. Ya. Kowe ganteng, kowe ayu, aja bangga.
Sebabnya apa? Sing nitahke bangga, sing nitahke bagus, sing nitahke ayu, dudu kowe kok. Kowe bangga. Sing nitahke Gusti Allah. Ya. Terus ning kowe bangga ho, yen kowe duwe akhlak sing bagus. Karena apa? Yang mencetak akhlak yang bagus dirimu sendiri. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus di bumi ini, saya diutus oleh Allah hanya punya satu misi. Bagaimana agar supaya akhlaknya manusia itu sempurna. Ya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sekarang nyuwun ngapunten, yang namanya akhlak, budi pekerti, etika itu sudah masya Allah. Ya. Semakin tipis, semakin tipis, semakin tipis. Yang banyak adalah dekadensi moral, kebejatan akhlak, kebejatan moral. Ini sudah melanda di mana-mana. Lah kita, ya, kita sebagai orang yang ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai pengikut setia Rasulullah, ya, marilah kita berakhlak yang baik. Ya, tutur kata kita ya, dengan tetangga, dengan teman, dengan siapapun, ya, selalu memakai akhlak budi pekerti yang luhur. Jangan sampai kita ini istilahnya apa namanya tidak berakhlak, eman-eman, ya, eman-eman. Akhlak itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita semuanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, masih ada waktu. Saya tambahi hadis yang nomor 19. An Abil Abbas Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiyyi, kuntu ana sapa ingsun ana iku khalfan nabiyyi ana ing mburine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman ing sawijining dina. Faqala ya ghulam, faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi, ya ghulam he bocah, ini sak temene ingsun iku u'allimuka, mulang sapa ingsun ka ing sira kalimatin ing pira-pira kalimah. Ada sahabat namanya Abdullah bin Abbas. Ya, Abbas itu siapa? Abbas itu salah satu paman Rasulullah. Ya, jadi paman Rasulullah itu macam-macam. Ya. Ada yang apa namanya iman dan Islam dan cinta kepada Rasulullah. Ini diantaranya adalah Sayyidina Hamzah. Itu juga paman Rasulullah, iman Islam dan cinta kepada Rasulullah. Ada lagi Abbas. Abbas ini juga paman Rasulullah, iman Islam dan cinta Rasulullah. Ada yang paman Abu Lahab. Ya, Abu Lahab itu paman Rasulullah. Paman Rasulullah, benci kepada Rasulullah dan tidak iman, tidak Islam. Ada lagi satu, ya, tapi ini khilaf. Paman Abu Thalib. Paman Abu Thalib ini cintanya kepada Rasulullah luar biasa, tetapi tidak ketetesan hidayah, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada riwayat semacam itu. Jadi macam-macam.
paman-paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali, macam-macam. Salah satu adalah Abbas. Nah, Abbas itu punya putra namanya Abdul Abbas. Maka sering kita sebut Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini namanya aslinya Abdullah Ibnul Abbas. Beliau meriwayatkan sebuah hadis. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas itu mengatakan, pernah pada suatu saat saya ini di belakang Rasulullah. Nderekke Kanjeng Nabi tindakan. Nderekke itu kan di belakang, ya, di belakang. Nderekke Kanjeng Nabi berarti berjalannya di belakang. Ya sekarang anak-anak sekarang ini sok kadang kalau nderekke wong tuane ning nang ngarep. Ya. Wah, anake nggawa kunci mobil tapi wong tuane kon nggawa beras. Blonjo nyang pasar legi. Ya, wong tuane blonjo diderekke anake. Ya. Tuku beras 2 karung. Numpak mobil. Tapi dari toko ke parkiran itu sing nggawa kunci anake. Sing nggawa 2 karung bapake. Iki salah, sing salah sapa? Sing salah ki wong tuane apa anake iki wallahu a'lam. Dan sok kadang kalau di depan, nderekke kok di depan. Nah, Abdullah bin Abbas ini pernah nderekke Rasulullah di belakang. Setelah Rasulullah tahu di belakangnya itu ada Abdullah bin Abbas, ini langsung Rasulullah memanggil, ya gulam, le, ya, ger, ini bahasa Solo, le, ger. Kalau bahasa daerah Lembang, Lasem, cung. Ya gulam. Ini tak kandani. Ya, Rasulullah itu sejuk. Ya gulam. Rene, tak ulang. Kowe tak kandani gelem ora? Tak paringi ilmu gelem ora? Ya. Tak kei pengertian gelem ora. Ini Rasulullah kepada anak kecil. Ya. Cara mendidiknya itu dengan cara yang santun sekali Rasul. Memberikan sesuatu itu tidak memaksa. Ya. Guru yang baik adalah guru yang tidak memaksa murid. Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu mau memberikan ilmu kepada Abdullah bin Abbas ini dengan cara yang sejuk, dengan cara yang menyenangkan, dengan agar supaya anak yang mau menerima pendidikannya itu tidak rasa takut, tidak merasa beban. Kowe tak kei ilmu gelem ora? Tak kei pengertian gelem ora? Ya, sahabat Abdullah bin Abbas yang semacam itu otomatis na'am ya Rasulullah, inggih Kanjeng Nabi, bala ya Rasulullah, inggih Kanjeng Nabi. Kula purun. Ngilmu napa Kanjeng Nabi? Monggo. Inni u'allimuka bi kalimatin. U'allimuka kalimatin. Kowe arep tak paringi ngilmu pirang-pirang ilmu. Ya. Tancepno. Ya. Diingat-ingat betul. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ilmu kepada seseorang itu bagaimana agar supaya waktu orang yang menerima itu siap betul. Sudah siap, kowe nampa ilmuku wis siap, aku tak kei. Nah, tak mulai anggonku mulang. Setelah siap betul Abdullah bin Abbas itu sudah siap menerima pelajaran dari Rasulullah, baru Rasulullah mengatakan ihfazillah yahfazka. Ya. Ihfazillah yahfazka. Artinya
kowe ngreksa Gusti Allah. Peliharalah Allah. Jagalah Allah. Pasti Allah akan menjagamu. Ya. Maksudnya apa? Ihfazillah. Menjaga Allah itu bagaimana? Apakah Allah perlu dijaga? Enggak begitu caranya. Mengartikannya tidak begitu. Jagalah perintah-perintah Allah. Ya. Ihfazillah, jagalah hukum-hukum Allah. Jagalah perintah-perintahnya Allah. Kita diperintahkan oleh Allah apa? Ya ini kita istiqomah. Umpamanya aqimus shalah. Ya. Kowe nglakonono salat. Wa atuz zakah. Ya. Kowe nglakonono zakat, bayar zakat. Kowe poso, kutiba alaikumus syiyam. Ya. Kowe diwajibke poso. Itu namanya menjaga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selalu menjaga Allah, menjaga hukum-hukum Allah, menjaga perintah-perintah Allah, maka Allah pun akan menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik. Kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah punya pengalaman ya, punya pengalaman. Semua ini mendapatkan musibah tapi kita selamat. Ini mungkin itu jawaban bahwa kita ini suatu saat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin ya mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya marilah kita selalu menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin agar supaya kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tepat jam 11.30. Untuk itu mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa talamizana min ahlil ilmi wal Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlid dairi wa tughyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.